Pernah nggak sih Anda ngerasa akhir-akhir ini otak kok kayaknya agak lemot gitu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah fenomena yang lagi rame banget dibicarain. Namanya brain rot, atau pembusukan otak. Dan percaya deh, ini bukan sekedar istilah gaul. Ini adalah obrolan penting tentang benda yang mungkin lagi Anda pegang sekarang juga. Kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Lagi asyik-asyiknya scrolling, tiba-tiba sadar udah 1 jam lewat gitu aja. Waktu seolah-olah lenyap. Nah, pengalaman yang kelihatannya sepele ini sebenarnya adalah pintu masuk ke masalah yang jauh lebih dalam. Saking nyatanya fenomena ini, para psikolog sampai ngasih nama khusus loh, zombie scrolling. Dan ini bukan cuma soal kebiasaan jelek biasa. Beberapa ahli bahkan ngelihat polanya itu mirip-mirip sama gangguan obsesif kompulsif. Serius juga ya, mari kita gali lebih dalam. Kutipan ini tuh pas banget. Media sosial sekarang ini pada dasarnya udah kayak pertunjukan sulap. Di belakang layar ada algoritma yang nggak kita lihat, yang kerjanya persis kayak tangan pesulap. Secara presisi, milihin konten apa lagi yang bakal bikin kita nempel terus di layar. Jadi, inilah definisinya. Kita mungkin ngerasa kita yang punya kontrol, kita yang milih mau nonton apa. Tapi, kenyataannya, pilihan-pilihan itu seringkali udah diatur. Mirip deh kayak pesulap yang nyuruh kita milih kartu, padahal semua kartunya udah dia siapin dari awal. Nah, kebiasaan scrolling kayak zombie ini jelas ada akibatnya. Inilah yang akhirnya membawa kita ke istilah yang kedengarannya lebih ngeri lagi, brain rot. Sebenarnya apa sih artinya? Dan seberapa serius dampaknya buat otak kita? Dan ini bukan cuma istilah iseng-iseng di internet loh. Brain rot baru aja dinobatin jadi Word of the Year sama Oxford. Penggunaannya melonjak sampai 230%. Ini nunjukin kalau ini bukan lagi sekedar perasaan personal, tapi udah jadi fenomena budaya yang nyata dan dirasain banyak orang. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Anda ngerasain nggak gejala-gejala ini? Susah fokus sama pekerjaan yang butuh mikir. Bawaannya mager dan pengen rebahan sambil scrolling aja. Atau tiba-tiba cemas tanpa sebab yang jelas. Ini bukan cuma soal motivasi loh. Bisa jadi ini tanda-tanda otak Anda lagi kelelahan. Ini mungkin kelihatannya agak lebay ya, tapi ini cerminan dari masalah yang beneran terjadi. Ada laporan-laporan yang cukup mengkhawatirkan tentang siswa SMA yang kesulitan sama matematika dasar. Ini bukan karena mereka nggak pinter, tapi ini adalah gejala dari menurunnya kemampuan kognitif dasar karena otak kita udah nggak biasa dilatih buat mikir dalam-dalam lagi. Oke, kita udah lihat gejalanya. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Kok bisa media sosial seolah-olah membajak sistem otak kita? Jawabannya ada di satu zat kimia yang kekuatannya luar biasa, dopamin. Otak kita itu dirancang untuk ngeluarin dopamin, si hormon senang, setelah kita berusaha. Misalnya habis olahraga, habis belajar sesuatu yang susah. Tapi, media sosial membajak sistem ini. Dia ngasih kita hadiah dopamin instan, cuma dengan 1 kali scroll, tanpa perlu usaha apa-apa. Ini yang ngebentuk siklus kecanduan yang bahaya banget. Nah, ini akibatnya. Waktu otak kita terus-terusan dibanjiri dopamin murahan dari konten-konten pendek, otak kita bakal ambil tindakan. Dia bakal ngurangin jumlah reseptor dopaminnya. Hasilnya, Anda jadi mati rasa. Hal-hal yang dulu bikin seneng jadi terasa biasa aja. Tapi anehnya, jari kita tetap aja pengen scrolling terus. Perubahan di sistem dopamin ini ternyata bukan cuma sementara. Ini bisa mengarah ke perubahan fisik yang beneran terjadi di otak kita. Ada satu konsep keren namanya neuroplastisitas, yang ngejelasin gimana otak kita itu terus-menerus ngebentuk ulang dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut, coba deh bayangin ini. Di dalam kepala Anda ada potensi yang hampir nggak terbatas. Otak Anda punya kapasitas buat ngebangun koneksi lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi kita. Wow, setiap otak, termasuk otak Anda, punya kapasitas sehebat itu. Dan ini bukti klasiknya. Dulu ada eksperimen, tikus yang ditaruh di lingkungan yang kaya. Ada mainannya, ada temannya, ada tantangannya, korteks otaknya jadi lebih tebal dan koneksi sarafnya lebih banyak. Sebaliknya, tikus yang diisolasi sendirian, otaknya jadi lebih tipis. Artinya apa? Lingkungan kita, termasuk lingkungan digital, itu benar-benar ngebentuk struktur fisik otak kita. Nah, inilah inti dari neuroplastisitas. Otak kita itu sifatnya kayak plastik, bisa dibentuk. Ini bisa jadi kabar baik sekaligus kabar buruk. Kebiasaan kita nge-scrolling tanpa mikir bisa ngebuat otak kita melemah. Tapi, kebiasaan baru yang menantang juga bisa bikin otak kita jadi lebih kuat lagi. Otak kita itu kerjanya efisien banget. Prinsipnya, gunakan atau buang.
Proses ini namanya pemangkasan sinaptik. Jadi, koneksi-koneksi saraf yang nggak pernah Anda pakai, itu bakal dipangkas dan dihilangin sama otak. Artinya, kalau kita berhenti ngelatih otot berpikir dalam, sirkuit untuk kemampuan itu lama-lama ya bakal melemah dan hilang. Oke. Kita udah bahas masalahnya, sains di baliknya. Kedengarannya mungkin agak serem ya, tapi tenang dulu. Justru karena otak kita itu plastis, artinya kita bisa memperbaikinya. Sekarang, mari kita beralih ke solusinya. Solusi yang jelas, penuh harapan, dan bisa langsung Anda coba. Kutipan dari Einstein ini benar-benar ngena banget. Kecerdasan itu bukan sesuatu yang kita punya dari lahir, tapi sesuatu yang kita bangun. Caranya, ya dengan membiasakan diri untuk betah menghadapi masalah yang susah, bukannya malah menghindar. Jadi, ini dia tantangannya. Sederhana, tapi efeknya luar biasa. Pertama, hapus aplikasi sosmed yang paling bikin candu. Kedua, lakukan upaya fisik. Pergi beneran ke toko buku, beli satu buku. Jangan beli online. Upaya fisik ini penting buat ngelatih ulang jalur dopamin alami di otak. Terakhir, baca buku itu sampai habis dalam sebulan. Latih lagi otot fokus dan berpikir mendalam Anda. Nah, kita kembali ke sini. Anda punya organ paling kompleks di alam semesta ini, tepat di dalam kepala Anda. Potensinya lebih besar dari jumlah bintang di galaksi. Pertanyaannya sekarang bukan, bisa nggak ya saya berubah? Tapi, potensi sebesar ini mau saya pakai untuk membangun apa?